Shalom, apa kabar? Sehat semua kan? Nah, di sini saya ingin membuat sebuah video pembelajaran di mana saya akan membuat satu topik. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Saya Natalia Shenipar dari grup F semester 6, Prodi Pendidikan Agama Kristen, di mana saya kuliah di kampus IAKN Tarutung, dan di sini saya ingin membuat video pembelajaran dari mata kuliah Teologi Alkitab yang diampu oleh dosen pengampu Dr. Baginda Sitompul MPDK. Nah, berikut saya akan membuat video pembelajaran di mana tema yang saya bawakan pada saat ini yaitu hubungan teologi Alkitab dengan teologi sistematika. Nah, saya sudah menjelaskan hubungan teologi Alkitab dan teologi sistematika. Nah, hubungan teologi Alkitab dengan teologi sistematika adalah sebuah dua bidang ilmu yang terpisah, tetapi teologi Alkitab dan teologi sistematika memiliki hubungan yang erat di mana keduanya berakar dan bersumber dari Alkitab. Nah, supaya kita lebih mendalami hubungan teologi tersebut, mari kita belajar bersama. Berikut saya akan menjelaskan apa sih yang menjadi hubungan teologi Alkitab dengan teologi sistematika. Nah, pertama kita harus mengetahui apa itu teologi Alkitab dan apa itu teologi sistematika. Nah, pertama kita mendengarkan apa teologi Alkitab. Teologi Alkitab adalah menggali makna Alkitab berdasarkan beberapa perikop. Nah, menggali makna Alkitab berdasarkan beberapa perikop. Nah, teologi biblika adalah teologi dengan keseluruhan kanon Alkitab yang berisi suatu teologi dari seluruh Alkitab. Nah, teologi biblika yang demikian harus bersifat teologis karena ia membuat pernyataan-pernyataan sintetik mengenai hakikat, kehendak, dan rancangan Allah di dalam penciptaan dan penebusan serta hakikat, tujuan, dan sejarah manusia. Nah, teologi biblika juga harus menggunakan metode historis yang ketat dan bertanggung jawab. Karena apa? Karena pernyataan Allah ini terjadi dalam sejarah manusia. Karena Alkitab sudah bersifat historis atau sejarah. Nah, pada pembelajaran pertemuan lalu kita sudah diajarkan Bapak bahwa Alkitab itu sudah bersifat historis atau bersifat sejarah. Nah, kita sudah mendengarkan apa teologi Alkitab itu. Nah, sekarang kita masuk ke teologi sistematika. Teologi sistematika adalah menggali semua makna Alkitab berdasarkan tentang satu topik. Nah, teologi sistematika merupakan tahap pengantara dari jembatan antara apa makna aslinya dengan apa makna masa kini dan bagaimana penerapan. Nah, apa yang dimaksud dengan situ? Apa makna aslinya? Yaitu apa makna aslinya maksudnya sebuah tugas teologi eksegesis atau dan teologi biblika. Sedangkan apa maknanya pada masa kini yaitu tugas teologi sistematika dan bagaimana penerapannya yaitu sebagai tugas teologi homiletika. Nah, teologi sistematika berusaha untuk menangkap dan memelihara berbagai macam bentuk wacana Alkitab di dalam suatu kerangka kerja konseptual yang akan dapat dipahami oleh manusia pada zaman sekarang. Nah, selanjutnya kita juga akan mendengarkan teologi sistematika itu harus memperlihatkan kejelasan, konsistensi, koherensi, korelasi atau hubungan dengan kebenaran yang didapatkan dari tempat lain dan bersifat komprehensif
Nah, hubungan teologi biblika atau teologi Alkitab dengan teologi sistematika bukanlah berjalan secara linear atau paralel seperti pelari estafet yang secara bersambungan. Nah, yang mulai dari mengeksegesis atau penafsiran Alkitab, kemudian menjadi sebuah teologi biblika dan akhirnya sampai ke teologi sistematika. Tetapi yang sesungguhnya, nah, supaya kita lebih mengetahui, tetapi yang sesungguhnya adalah sejarah teologi sudah menunjukkan bahwa sudah hadir di dalam sejarah gereja lebih awal, lebih dulu dibandingkan dengan teologi biblika yang muncul lebih belakangan. Nah, dapat kita simpulkan bahwa teologi sistematika itu tidak bergantung atau tidak belakangan atau teologi Alkitab lebih duluan dibandingkan teologi sistematika. Tetapi menurut sejarah bahwa teologi sistematika sudah lebih awal dibandingkan teologi Alkitab yang muncul terakhir. Nah, sekarang kita akan melihat, mari kita lihat ada sebuah bagan yang saya buat tentang teologi ini, hubungan teologi Alkitab dengan teologi sistematika. Nah, di sini bisa dibaca hubungannya, yaitu yang pertama kita bisa melihat bahwa hubungan teologi Alkitab dengan teologi sistematika ini mempunyai hubungan yang timbal balik. Nah, kita lihat diagram berikut, dengan jelas kita lihat bahwa teologi Alkitab dengan teologi sistematika itu sudah bersumber dari Alkitab. Seperti yang kita ketahui, pengertian teologi Alkitab itu bersumber pada Alkitab atau menggali teks-teks makna yang terdapat dalam Alkitab. Nah, dalam pengertian teologi biblika. Tetapi dalam menerapkan yang kedua teologi ini, kita sudah berpatokan atau bersumber atau dasar kita hanyalah satu, yaitu Alkitab. Nah, kita lihat bagian ini. Alkitab menginterpretasi atau mengeksegesis. Kalau kita mengetahui arti mengeksegesis, yaitu menggali isi Alkitab. Nah, dari Alkitab, nah, kita disuruh membaca seperti yang sudah dijelaskan dosen dosen pengampu Bapak Baginda, bahwa mengeksegesis itu, menggali isi Alkitab itu, yang pertama yaitu dari Alkitab tentunya, dan yang kedua setelah kita tahu apa sumber awalnya, kita langsung membaca. Setelah membaca apa? Mengeksegesis atau menggali lebih dalam, mengambil dari dalam isi Alkitab itu. Nah, setelah itu apa? Muncullah teologi, di mana kedudukan teologi seperti yang sudah kita ketahui ada 4 ya, yaitu teologi historika, teologi Alkitab, teologi historika, teologi Alkitab atau biblika, teologi eksegesis, dan teologi sistematik, serta teologi praktika atau homiletika. Nah, disinilah kita melihat apa sih hubungan antara kedua teologi itu. Nah, hubungannya sama-sama menggali dari isi Alkitab dan mempunyai hubungan yang timbal balik antara teologi Alkitab dan teologi sistematika yang berdasarkan atau bersumber dari Alkitab, di mana hasil dari teologi ini eksegesa dari Alkitab. Nah, inilah diagram tentang teologi yang kedua ini, yaitu teologi Alkitab dan teologi sistematika. Nah, setelah kita melihat ini, teologi sistematika dan teologi Alkitab ini sama-sama berdasarkan hasil dari eksegesis atau penggalian dari Alkitab.
Nah, kedua-duanya berdasarkan kepada Alkitab seperti yang sudah kita jelaskan tadi, sehingga perlu mengerjakan interpretasi atau penggalian terhadap Alkitab yang baik dan benar. Nah, kita harus bisa menggali, menginterpretasikan isi Alkitab yang dengan baik dan benar. Nah, hubungan teologi Alkitab dan sistematika ini bersifat satu arah dan juga bersifat dialog atau dua arah. Nah, yang bersifat satu arah yang dimaksud itu, yang pertama saya akan menjelaskan bahwa teologi Alkitab mengingatkan teologi sistematika bahwa natur dari wahyu Allah di dalam sejarah bersifat redemptif, historis. Nah, oleh sebab itu, teologi sistematika perlu memperhatikan karakter historis dari wahyu Allah, karena natur dari pewahyuan Allah adalah tindakan Allah di dalam sejarah. Maka teologi sistematik perlu menghindari untuk membuat rumusan-rumusan teologi menjadi sebuah pernyataan yang bersifat kekal. Nah, itu yang pertama. Tentang hubungan teologi biblika yang berhubungan dengan satu arah. Hubungan teologi biblika dengan sistematika dengan satu arah. Nah, yang kedua, teologi biblika menolong teologi sistematika mengeksegesis Alkitab, yaitu adalah sumber dari kriteria berteologi bagi teologi sistematika dengan tepat dan benar. Maka mengeksegesis menjadi dasar bagi teologi sistematika, dan eksegesis harus memperhatikan konteks dari termasuk konteks berbagai macam berbagai macam sejarah, contohnya penebusan dan rencana Allah yang mengerjakan rencana Allah dalam setiap waktu pada saat itu. Nah, itulah hubungan teologi Alkitab dengan teologi sistematika yang bersifat satu arah. Namun, hubungan teologi Alkitab dengan sistematika bukan hanya bersifat satu arah, tetapi juga bersifat dua arah atau bersifat dialogis atau dialog. Kalau dialog ada satu dengan yang lain. Maka dalam dua arah ini, yang pertama saya akan menjelaskan teologi sistematika memberikan prasuposisi yang alkitabiah dan sehat untuk teologi biblika di dalam upayanya membangun teologi biblika yang alkitabiah. Itu yang pertama, bersifat dua arah. Dan yang kedua, teologi sistematika memperlengkapi teologi biblika dengan ontologis di dalam memahami dan memaparkan sejarah penebusan itu. Nah, teologi sistematika memberitahukan identitas dan natur dari Yesus Kristus agar orang dapat memahami pribadi dan karya Kristus dengan lebih utuh. Nah, itulah hubungan teologi Alkitab dengan sistematika yang bersifat satu arah dan yang bersifat dua arah. Nah, sekarang kita masuk ke hubungan teologi Alkitab dan sistematika. Hubungan Alkitab dan sistematika adalah relasi yang bersifat paralel dan dialogis atau yang disebut dengan satu arah dan dua arah. Nah, teologi biblika dan teologi sistematika secara paralel berkembang dari interpretasi atau penggalian terhadap isi Alkitab. Itulah yang disebut dengan di situ tadi, meskipun mereka bersifat paralel, namun teologi itu bukan bersifat dua buah disiplin atau dua buah teologi yang ilmunya tercerai belai. Sebaliknya, tetapi berpasangan di dalam berdialog. Teologi biblika dapat memberikan sumbangsi kepada teologi sistematika, dan teologi sistematika juga harus mempengaruhi teologi Alkitab. Maka teologi sistematika dan teologi Alkitab dan teologi Alkitab dan teologi sistematika mempunyai hubungan yang timbal balik. Maka supaya kita dapat simpulkan apa sih yang sebenarnya hubungan teologi antara hubungan kedua itu, hubungan teologi Alkitab dengan teologi sistematika sangat mempunyai hubungan yang bersifat timbal balik. Sehingga apa? Sehingga teologi Alkitab juga harus belajar dari teologi sistematika. Begitu juga dengan teologi sistematika harus belajar dari teologi
Alkitab. Nah, teologi sistematika menjadi sebuah pengawas yang menolong teologi Alkitab agar tidak terlalu jauh terlibat kepada filsafat-filsafat zaman yang bertentangan pada konsep teologi Alkitab. Nah, yang perlu kita ingat, yang perlu kita ingat dalam membandingkan atau mengetahui hubungan dari kedua teologi itu. Yang perlu kita ingat, menggali makna teks-teks Alkitab itu hanya bersumber dari Alkitab. Sudah kita ketahui kan bahwa menggali isi makna-makna teks itu harus kembali kepada Alkitab saja. Harus kembali ke Alkitab kita yang kita yakini. Nah, yaitu hanya bersumber dari Alkitab saja. Dan bisa kita juga mencari buku-buku lain yang mendukung, yang bersangkut paut dalam penggalian teks-teks yang akan kita gali, yang akan kita pelajari, yang akan kita maknai dalam menggali teks Alkitab. Nah, seperti yang tadi kita sudah mengetahui relasi atau hubungan dari teologi sistematika dan teologi Alkitab, bahwa teologi Alkitab adalah teologi sistematika itu menggali semua makna Alkitab tentang satu topik. Sedangkan teologi Alkitab menggali makna Alkitab berdasarkan beberapa perikop. Perlu kita ketahui bahwa dalam menggali itu kita hanya bersumber dari Alkitab dan bisa didukung oleh buku-buku yang lain sebagai pendukung dalam menggali makna-makna teks Alkitab. Karena apa? Karena Alkitab itu sudah bersifat historis, sudah bersifat sejarah, sudah bersifat sejarah historis. Cerita historis itu sejarah yang sudah pernah terjadi, tetapi kita bisa menggali dengan makna-makna teks dengan memperhatikan apa hubungan teologi tersebut, di mana kedudukan teologi itu sudah kita ketahui seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa teologi itu terdapat atas 4 kedudukan: teologi Alkitab, historika, eksegesis, praktik, sistematika dan teologi praktika. Nah, di situ kita sudah bisa mengetahui apa sih hubungan atau relasi antara teologi yang sudah kita ketahui, yang sudah kita pelajari. Dan yang perlu saya tekankan dan perlu diingat, bisa kita simpulkan bahwa perbedaan teologi Alkitab dengan teologi sistematika itu, teologi Alkitab menggali makna Alkitab berdasarkan beberapa perikop, sedangkan teologi sistematika menggali semua makna Alkitab berdasarkan satu topik. Berarti makna Alkitab berarti mulai dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru secara sistematis. Kalau dikatakan secara sistematis berarti berurutan, sistematis. Oke. Nah, jadi demikianlah penjelasan dari hubungan antara teologi sistematika dengan teologi Alkitab yang mempunyai hubungan atau relasi yang saling timbal balik. Nah, demikian penjelasan tentang kedua teologi tersebut. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan dari dosen pengampu Dr. Baginda Sitompul MPDK selaku dosen pengampu mata kuliah teologi Alkitab. Sekiranya semakin kedepannya saya lebih memahami teologi Alkitab, menggali, menginterpretasikan semuanya, termasuk keempat kedudukan teologi yang sudah kita ketahui. Demikian penjelasan dari saya mengenai hubungan teologi Alkitab dan teologi
Sistematika. Sekian dan terima kasih. Shalom, selamat menyaksikan, selamat menonton. Semoga bermanfaat untuk saya sendiri dan juga bermanfaat untuk kita semua bagi yang menonton. Sekian dan terima kasih. Shalom.